Hai sahabat, bertemu lagi di channel Perjalanan Karina. Kali ini saya ingin berbincang tentang dunia pendidikan di masa pandemi ini. Ya, saya akan berbincang dengan seorang dokter muda, adik saya, Dr. Edi Rama Wijaya Putra. Iya, sebelum kita ngobrol, happy birthday dulu nih buat Terima kasih. adik Thank dokter you so yang luar much. biasa. Many more years to come, many Thank more you. candles to blow ya. God bless semua kehidupan ke depan, apa yang menjadi cita-cita dapat terrealisasi dengan indah gitu. Nah, terima kasih sudah datang kita bisa ngobrol tentang dunia pendidikan. Nah, saya panggil apa nih? Panggil aja Dr. Edi saja. Dr. Edi ya, oke. Oke, gini. Kan ini masa pandemi nih ya, Dr. Edi ya. Jadi kalau saya secara pribadi sangat prihatin dengan kondisi ini, terutama di dunia pendidikan. Walaupun kalau di dunia luar, di negara-negara yang sangat maju, pendidikan secara daring itu kan bukan hal yang baru. Secara online itu juga bukan hal yang baru, karena kan juga banyak juga universitas atau sekolah-sekolah yang dilaksanakan dengan sistem online. Tapi kalau di Indonesia sendiri, itu kan tidak semua daerah dan tidak semua institusi pendidikan, baik itu milik pemerintah maupun swasta, memiliki fasilitas yang memadai untuk dilakukannya sistem belajar mengajar secara online. Nah, menurut Dr. Edi sendiri, apa kendala dan apa permasalahan yang dilihat dengan adanya pandemi ini sehingga mengharuskan semua sistem belajar mengajar itu secara online? Baik, Dr. Karina, karena beliau ini juga seorang dokter bidang tourism ya, jadi saya harus menyapa beliau dengan sebutan Dr. Karina. Ini juga kakak saya, ya teman berpikir saya selama ini gitu kan. Baik, apa yang dikatakan oleh Dr. Karina tadi itu benar adanya ya. Yang pertama adalah selain kendala infrastruktur, kita mengakui juga ya Kementerian Informasi dan Informatika kita juga mengatakan bahwa banyak daerah yang masih blank spot. Artinya akses internet itu masih zero, nggak ada sama sekali. Sementara akses pendidikan itu harus merata, harus benar-benar sampai kepada peserta didik, termasuk juga guru yang ada di sekolah. Nah, hit pandemi yang kedua ini kita nggak tahu ini udah third wave atau second wave ya. Yang jelas ini kita masih akan terus berlanjut pertemuan non tatap muka ini dengan sistem daring ini, sehingga menjadi kendala sendiri bagi negara Indonesia pada khususnya. Nggak hanya infrastruktur, tapi juga bagaimana kendala dari guru mentransformasi dari conventional base menjadi digital base, dan ini kan kompetensinya berbeda. Ya, dan tidak semua pendidik itu mempunyai kompetensi untuk itu. Benar, dan terkesan gagap ya, kita gagapnya kenapa? Ya, Kementerian Pendidikan dalam hal ini sebagai leading sektor melalui dinas-dinas pendidikan yang ada di daerah terus mengedukasi guru supaya punya kompetensi mendidik nih. Tetapi kan nggak secepat itu menginsert sebuah kompetensi yang berbasis konvensional menjadi computational pedagogy itu, begitu kan? Belum lagi soal bagaimana engagement terhadap siswa itu, dan siswa kita secara umum di rumah. Nah, orang tua juga punya sisi tersendiri, Mom. Kita tahu sendiri digital literacy kita di Indonesia seperti apa sih? Yang mohon maaf, tentu ada disparitas antara desa dan kota. Nah, di kota tentu digital literasinya bagus. Nah, kalau di desa-desa, di tempat-tempat yang masih terpencil kan orang tua belum tentu semuanya menguasai bagaimana sih menggunakan gadget, bagaimana sign in dan sign out di dalam device yang kita gunakan, sehingga memang kompleks ini permasalahan dunia pendidikan di masa pandemi ini, terutama dalam masih daring seperti ini. Ya, gini, Dr. Edi ya, kan kalau anak saya, ya bersyukurnya mereka bersekolah di pendidikan atau di institusi pendidikan yang memang mempunyai fasilitas yang ya tentu tidak murah gitu ya untuk mereka melakukan, sehingga sekolah mereka tidak mengalami satu istilahnya goncangan yang signifikan kepada anak, karena sistem belajar mengajar mereka tetap sesuai jadwal sebagaimana sebelumnya. Iya, betul. Nah, tetapi kalau di desa-desa, dan kita tahu negara kita ini negara dengan berbagai pulau dan dengan berbagai macam budaya, lokasi geografis yang kadang-kadang kalau kita katakan di kota-kota besar mungkin tidak menjadi suatu masalah yang besar, karena dari SDM-nya sendiri juga kan cukup katakanlah memadai untuk itu. Tetapi kan kalau yang di daerah-daerah ini, kita berbicara karena kita dari Lombok Utara nih. Contohnya di Lombok saja, kan tidak semua
anak-anak itu juga punya fasilitas untuk melaksanakan sistem belajar mengajarnya secara online ini. Benar. Gitu. Nah, menurut Dr. Edi itu apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah menyikapi atau mensiasati ini? Memang saya tahu ada kunjungan ya, karena tidak ada ini, adanya sistem kunjungan, tapi sejauh mana gitu? Betul. Iya, kalau kita melihat kondisi salah satu sampel aja di daerah kita ya, Lombok Utara gitu, di Dayan Gunung di situ memang sudah mulai ada transformasi dari pendidikan yang full daring menjadi semi daring dengan adanya kunjungan tadi itu, dan juga ada sistem blended learning seperti itu. Namun kembali lagi, kalau sudah ada kebijakan pusat yang notabene daerah juga harus ngikutin seperti PPKM darurat dan juga mungkin lockdown terbatas seperti itu, otomatis fix pertemuan tatap muka itu pasti dilakukan dengan secara daring gitu. Nah, saya melihat ada efforts ke arah sana, misalnya dari Kementerian Desa mewajibkan anggaran desa ya atau dana desa itu digunakan untuk berapa persentasenya untuk membuat internet ada di desa misalnya kan. Kemudian juga internet ada di RT dan RW, bahkan sampai di dusun-dusun kalau konteks kita di KLU. Tetapi pengawasan, implementasi, dan sejauh mana penjaminan mutu atau quality assurance dari ketersediaan internet tersebut juga perlu dilihat lagi, perlu dievaluasi lagi seperti apa. Kemudian yang kedua mungkin masalah device. Oke, mungkin internet kita kenceng nih di desa-desa, udah ketemu fasilitas internet, tetapi device-nya memungkinkan nggak ke arah situ. Bener. Jangan sampai, atau jangankan memungkinkan, punya nggak gitu atau punya nggak begitu kan. Ya, semua orang bilang handphone sekarang murah segala macam. Nah, handphone itu kan kita beli plus tidak sama internetnya. Ada pulsa juga di dalam situ. Benar, tapi dengar dari Kementerian Pendidikan memberikan pulsa gratis buat siswa-siswa. Ada kuota internet diberikan oleh Kemendikbudristek oleh Mas Menteri ya pada era belajar daring seperti ini. Namun kendalanya seperti ini. Satu lagi itu device. Platform belajar yang digunakan oleh guru-guru yang coba dibangun melalui cyber pedagogi oleh guru-guru dan penyedia pendidikan kita pada umumnya itu sangat sophisticated banget. Proses uploadnya, memorinya, kemudian bagaimana kapasitasnya itu sophisticated sekali, canggih gitu. Sementara mungkin kuotanya ya hanya 15 giga misalnya untuk 1 bulan. Sementara mereka harus sinkronus. Bukan asinkronus, tapi sinkronus. Mereka itu tatap muka langsung yang membutuhkan bandwidth-nya banyak, kuotanya banyak begitu kan. Ya, kuota ini sebetulnya tidak begitu esensial ya, asal dia punya akses internet yang bagus, kemudian guru juga punya kompetensi mengajar cyber pedagogi yang bagus, sebenarnya ini bisa matching. Nah, tapi karena di sisi lain adalah device yang kita gunakan juga mungkin tidak kompatibel dengan cyber pedagoginya. Guru-guru kita juga mungkin dalam kategori rendah kompetensi mengajar secara computational base-nya, itu yang membuat ini menjadi tidak berjalan semestinya nih belajar daring ini. Sehingga kalau kita ngelihat emak-emak ya, ibu-ibu ya, kapan nih pandemi selesai? Sudah pingin banget. Capek jadi guru ternyata ya. Ternyata pendidikan itu berubah sekarang menjadi pendidikan keorangtuaan di rumah. Betul. Orang jadi tua parentingnya harus benar-benar kuat gitu. Nah, Dr. Edi kan sebagai pegiat di dunia pendidikan dan juga sebagai dosen, teman-teman saya guru-guru ini sempat dalam beberapa kita diskusi itu mengeluh. Bukan mengeluh sebenarnya, tetapi menyampaikan kepada saya seperti ini. Ini pemerintah sepertinya mengharapkan semua siswa itu harus naik dan harus lulus gitu. Sementara kondisi yang ada, jangankan saat belajar online ya, belajar tatap muka pun masih sulit untuk seorang siswa menerima mata pelajaran yang diberikan gitu. Nah, gejala seperti ini terus kita mengharapkan generasi muda kita akan jadi apa? Nah, saya memahami ya, saya juga orang tua ya yang punya anak dan sekarang juga mengikuti pembelajaran tatap muka secara online begitu kan. Memang saya belum membaca artikel ilmiah atau riset seperti apa cakupan kompetensi itu dikuasai oleh anak didik kita ketika orang tua memang ada gejalanya, mereka gimana anak-anak kita bisa tiba-tiba lulus gitu kan. Ya, bahkan betul. ada istilah, ada angkatan corona, ada COVID-19 batch dan lain sebagainya. Wisuda tanpa toga katanya. Benar-benar, dan itu memang ya kita rasakan gitu kan. Karena sejatinya manusia itu kalau menurut Jalaluddin Rumi itu mengatakan bahwa kita ini manusia sosial, kita itu harus berinteraksi. Teknologi secanggih apapun memang
harus mewajibkan kita untuk bertemu, bersilaturahmi, beranjang sana dan lain sebagainya. Dan itu tidak bisa digantikan betul, oleh apapun. termasuk di dalam classical room approach itu atau classroom based education itu. Memang kita masih tergantung terhadap pendekatan sistem pendidikan atau edukasi berbasis sekolah seperti ini. Karena itu memang kita kan belum pernah punya pengalaman ketemu pandemi seperti ini ya, Mom. Betul, jadi kaget ya, seperti kaget, shock sehingga ya. banyak aspek yang harus diperbaiki. Bukan hanya aspek device-nya, tetapi juga kompetensi dari gurunya. Bagaimana orang tua mempreview ini. Nah, kaitannya dengan pertanyaan Mom tadi itu sebetulnya Kementerian Pendidikan sendiri juga sebetulnya sudah mengisyaratkan bahwa kompetensi itu tidak menjadi patokan ya. Yang penting keselamatan jiwa sekarang ini. Saya pernah membaca SKB 4 Menteri itu, memang naskah akademiknya paling paragraf pertama saya membaca adalah keselamatan jiwa, safety is the first sekarang ini. Dan itu yang menjadi faktor itu. Tetapi tidak menutup kemungkinan apakah indeks PISA kita akan menurun setelah pandemi ini, karena nanti akan dievaluasi lagi oleh OECD begitu kan, bagaimana indeks literasi kita, indeks kemampuan matematika kita diukur di situ. Dan saya yakin sih mudah-mudahan ini juga nggak akan terjadi, indeks PISA kita minimal stagnan di situ, nggak turun banget jauh ke bawah gitu ya, tapi kita bisa meningkat. Nah, itulah tantangan pendidikan bangsa Indonesia saat ini. Ya, tantangan Gus Menteri nih. Ya, Mas benar, Nadiem sama Mas Menteri ya. Mas Menteri ya. nih, Mas Nadiem. Ya, nah, itu kan memang kita sendiri sebelum masa pandemi aja, sistem pendidikan kita kan masih jauh di bawah dari negara-negara lain. Bahkan kita kalah dengan Vietnam, betul. Ya, dalam segi pendidikan gitu. Nah, dengan adanya pandemi ini, apa yang sudah dilakukan pemerintah sejauh yang diamati oleh Dr. Edi terhadap SDM-nya nih, bukan siswa, tetapi pengajar, guru-guru gitu. Sementara kan guru-guru itu ada sertifikasi, ada standarisasi, kompetensinya segala macam itu. Nah, apakah kalau di daerah-daerah kan kita lihat masih banyak nih guru-guru honor ya, yang tentu belum ada sertifikasi untuk mereka gitu. Nah, boleh dibilang mereka aja berpikir mungkin dengan pandemi ini sangat berdampak dalam kehidupan mereka, tapi mereka di satu sisi harus mengajar. Nah, apa yang sudah dilakukan pemerintah kita sejauh ini ya, selama sudah setahun lebih kita menghadapi masa pandemi ini. Sementara kan kalau pelatihan pun sekarang agak sulit. Betul. Dengan adanya pandemi. Apakah ada pemberian modul dan lain sebagainya untuk menyikapi sistem belajar online ini? Ya, tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada guru-guru yang saat ini lagi berjuang untuk mengajar dalam kondisi pandemi seperti ini ya. Layanan pendidikan yang terbaik bagi siswa-siswanya, sebetulnya efforts dari guru-guru ini udah luar biasa sekali, Mom. Kalau saya pribadi melihatnya. Saya salut di situ gitu. Karena apa? Di sisi lain mereka nggak mau loh dikatain, ya mungkin ada suara-suara sumbing di belakangan situ mengatakan bahwa ini harusnya bayar SPP separuh nih, gitu kan. Pernah dengar nggak, Mom ya? Ya benar, tapi kalau dipikirin benar juga. Saya sebagai orang tua sempat berpikir begitu juga. Harusnya bayar SPP separuh nih, kan anak nggak sekolah. Padahal enggak. Jadi pendidikan tuh tetap ada, hanya platformnya dipindahkan ke pendekatan online atau daring. Cuma karena tadi persoalan tidak siap itu dikesampingkan dulu ya, Mom ya. Kemudian yang kedua ya, pemerintah harusnya dalam hal ini sebagai regulator gitu kan, mereview kembali nih kurikulum yang ada di pendidikan, guru-guru pendidikan kita, termasuk mereview lagi CP atau capaian pembelajaran di proses sertifikasi guru kita, baik dilakukan secara PLPG dulu yang sekarang namanya PPG, pendidikan profesi guru. Jangan capaian pembelajaran itu hanya pembelajaran konvensional saja, tapi pembelajaran berbasis cyber pedagogi atau pembelajaran berbasis daring seperti ini. Yang itu saya lihat capaian pembelajaran sangat minim, sehingga ada guru yang ya mau belajar begitu kan, dia mampu membuat konten video kayak begini nih, pemerintah ya luar biasa punya studio seperti ini. Mereka bisa bikin video tutorial yang baik, konten-konten belajar yang berbasis digital yang baik gitu. Tapi ada yang bahkan, ya mohon maaf ya, punya email aja nggak punya. Betul, dan punya, itu banyak. Akun Gmail saja nggak punya begitu. Bagaimana kita bisa membangun atmosfer pendidikan berbasis online kalau digital literacy guru-guru kita tidak diperbaiki kembali? Nah, itu tugas pemerintah membuat standarisasi kan, standar bahwa guru yang profesional itu harus menguasai ya cyber pedagogi, computational based pedagogi, dan online learning dan sebagainya. Sehingga, karena dengan apalagi kondisi seperti sekarang ya. Dan we'll never know what kind of
pandemi hit will be on next gitu kan. Sekarang mungkin Kopsas yang keberapa ini apa nih udah variannya Delta, ya. bahkan nanti ada Kappa, ada apa gitu kalau ya. kita lihat strain-nya kan akan terus ada gitu. Kalau pandemi ini keep ongoing dan kita tidak berbenah dari sisi itu, maka ya itu kembali lagi pendidikan kita akan jauh lebih tertinggal dari aspek 3 penilaian PISA tadi itu ya. Kemampuan matematika, literasi, reading dan literacy itu dan juga sains itu. Ya, sementara kita tahu literasi kita itu sangat rendah. Benar. Itu yang sangat memprihatinkan. Karena memang ketika saya belajar di luar negeri ya, itu yang membedakan itu memang apa ya? Cara kita untuk membaca, keperluan kita untuk membaca. Kalau mereka kan, kalau di sini membaca itu menjadi hobi, sementara kalau di sana udah menjadi satu kebutuhan. Ya gitu. Nah, minat baca di antara anak-anak siswa pelajar kita juga sangat kurang. Karena apa? Guru-guru juga jarang menulis. Betul. Nah, mungkin memang itu sistem yang harus benar-benar dirombak dengan adanya pandemi ini. Ya, kita berharap pandemi ini memberikan ide-ide brilian juga untuk bagaimana sehingga guru-gurunya itu standarnya sesuai seperti kompetensi yang dibutuhkan. Ya, itu yang saya sebut sebagai blessing in disguise ya. Jadi ada berkah di balik bencana. Betul, harusnya selalu dilihatnya seperti begitu. Jadi kita tetap harus berpikiran positif. Benar. There is always a light in the lightning gitu kan. Selalu ada kibaran cahaya di balik sebuah awan yang pekat begitu kan. Saya pribadi pun sebagai dosen di perguruan tinggi sebelumnya saya belum paham tuh bagaimana cara membuat synchronous class yang berbasis platform berbagai macam multimedia begitu kan. Nah, dengan adanya pandemi ini yang mewajibkan kita PTM dari rumah, work from home gitu kan. Mau nggak mau nih kita harus kreatif. Makanya saya bikin YouTube channel gitu kan. Betul. Mau kelasnya juga bikin seperti ini gitu. Jadi kita memang harus kreatif mungkin nih, berinovasi. Dan inovasi itu kan salah satunya adalah kompetensi. Bagaimana kita menemukan kembali, meng-co-create kembali konten-konten pembelajaran sehingga apapun bentuk pandemi yang akan kita temui di negara ini, kita bisa melaluinya dengan penuh kewaspadaan dan juga tetap produktif gitu loh. Ya, itu memang saya lihat ya. Tetapi begini Dr. Edi, ketika saya dalam pandemi ini kebetulan yayasan saya juga ada bekerja sama dengan pemerintah dalam membagikan beberapa bantuan untuk COVID ya. Saya banyak berjalan ke daerah-daerah. Yang miris saya lihat ketika di school from home ini dianggap liburan. Nah, jadi anak-anak itu bukan pergi sekolah, tetapi malah ikut membantu orang tuanya ke sawah, ke ladang, atau melakukan kegiatan-kegiatan orang tuanya yang lain. Benar. Nah, itu apa jalan keluar dari pemerintah yang seharusnya menurut Dr. Edi sebagai pengamat dan pegiat daripada pendidikan itu? Iya, betul Mom. Tidak sedikit kemudian bukan hanya orang tua Mom ya, siswa juga menganggap bahwa belajar dari rumah ini tidak seformal kita belajar dari sekolah, sehingga dari sisi jangankan dari sisi psikologinya, dari sisi cara berpakaian pun mereka masih yang setiap harinya bangun jam 6 pagi, jadi jam 8 pagi karena nganggap tinggal sign in sudah muncul di on cam gitu kan. Bahkan bisa di-mute. Itu sudah dicatat sebagai sebuah kehadiran gitu kan. Kalau saya melihat, saya juga mengajar kelas internasional ya, meskipun hanya sebagai visiting lecturer gitu kan. Mereka itu contoh ya di Australia misalnya, ya betul-betul hadir on cam, betul-betul on time hadir di situ. Gitu. Betul, itu yang anak saya yang sekolah di Penabur gitu. Jadi jamnya jam 6 dia tetap udah pakai seragam, udah sampai selesai jam 3:30 gitu ya. Nah itu, tapi kan kita melihat mayoritas masyarakat kita, khususnya anak-anak didik kita itu kan berada di desa. Iya, betul. Nah itu kan menjadi tantangan gitu, karena orang tua mungkin nggak, oh ini ada dapat tenaga tambahan nih, ada anak-anak gitu ya. Sementara kondisinya guru-gurunya juga kadang jangankan mau mengajar online kayak tadi, HP aja belum tentu bisa beli misalnya seperti itu. Nah itu yang saya ingin tanyakan, apa yang menurut Dr. Edi harus dilakukan oleh pemerintah, karena kan memang ini negara kita negara yang ribuan desa gitu, bukan tidak semua ada di kota besar gitu. Kalau yang kota besar kan nggak ada masalah. Iya betul Mom. Itu sebabnya kenapa guru itu disebut sebagai the agent of learning, agen pembelajaran. Artinya guru itu dapat membangun sebuah atmosfer belajar yang tidak hanya berbasis virtual, tetapi juga mengkaitkan dengan aktivitas mereka dalam keseharian mereka. Contoh misalnya flip classroom management.
Jadi flip classroom management itu mereka nanti bertemu melaporkan apa yang mereka sudah lakukan selama di rumah misalnya. Jadi membantu ayah ibu di ladang. Kalau kita di Lombok Utara misalnya ya, lalu jauh ke kanan mak bangkat mak bengina amak kita, itu merupakan sebuah proses pembelajaran. Di situ apa pelajaran apa yang bisa diambil di situ? Misalnya pelajaran geografi, bagaimana misalnya landscape sawah dan sebagainya, pelajaran tentang PPKN, bagaimana berbakti kepada orang tua dan sebagainya. Agama masuk di situ. Tata boga mungkin yang SMK bisa masuk ke situ, bisa membangun menu-menu atau resipi yang lain sebagainya. Jadi sekarang tantangan yang paling prioritas kalau kita strain paling atas adalah bagaimana guru kemudian mampu membuat metodologi pembelajaran yang menggabungkan antara keseharian siswa yang sebagai entitas sosial, sebagai seorang anak yang ada di rumah, dengan entitas sebagai pembelajar. Sehingga dua hal tersebut bisa tergabung, sinkron menjadi pendekatan pembelajaran yang holistik. Baik itu learning that lives in society, learning that lives in virtual, dan learning that lives in the education. Begitu. Ya, itu kan kalau memang semua semua guru-guru atau SDM yang ada maupun sistem pemerintahan yang ada di desa itu atau di daerah itu mendukung hal itu. Betul. Tapi kan persoalannya tidak semua punya pemikiran seperti dokter berpikir kan. Ya, betul, nah, betul. yang saya, by the way, saya mau tanya, apakah pemerintah memberikan bantuan kepada guru-guru misalnya sarana prasarana untuk melakukan pendidikan daring ini, misalnya memberikan bantuan laptop atau karena kan kalau untuk guru handphone aja nggak cukup dong. Iya, betul. Nah kan at least dia punya laptop yang bisa dia membuat istilahnya apa yang akan dia sampaikan, misalnya sistem belajar yang dia harus buat, yang dia harus siapkan untuk siswa-siswanya gitu. Kan dokter yang ada di situ, apakah pemerintah seperti itu mempersiapkan? Ya, sejauh ini belum ada regulasi atau kebijakan tentang membantu device kepada guru ya. Seluar dibantu tentang kuota internet tadi itu ya. Jadi asumsi dari regulator kita, pemerintah, bahwa guru minimal punya handphone di rumah gitu kan. Tetapi saya pernah mendengar nih dalam sebuah pelatihan digital learning bahwa handphone itu sifatnya hanya sebagai konsumtif aja. Kita nerima, bukan creating. Betul. Ya, contoh misalnya laptop itu dengan ini pasti aplikasinya berbeda dong. Ya, kalau handphone itu memang hanya untuk menerima saja, bukan untuk mengkreasi. Padahal guru tuh harusnya mengkreasi. Betul. Mengkreasi pembelajaran berbasis device laptop atau PC yang dia miliki saat itu. Nah ini makanya tadi Mom Rina mengatakan bahwa saya punya yayasan yang sudah bergerak lama begitu kan. Harusnya nih Gus Menteri denger nih podcast ini nih. Tolong dibantu nih pilot projectnya, tolong Miss Rina untuk disampaikan ke guru. Which is itu akan sangat membantu sekali. Ya, karena sekarang tuh guru tuh harus memiliki gitu loh. Sementara kan itu masih menjadi satu barang yang lux untuk terutama guru-guru di desa yang apalagi kayak katakanlah di daerah yang honornya nggak lebih dari 1 juta misalnya, bagaimana dia mau afford untuk berjuang untuk dapatkan laptop? Sebenarnya itu, jadi anggaran, kalau menurut saya anggaran dari APBD maupun APBN tuh yang untuk pendidikan ya untuk device, ya, untuk betul. mereka guru-guru tuh benar-benar siap akhirnya untuk dia membuat satu kreasi-kreasi bagaimana siswanya itu tidak akan tertinggal dengan modul-modul yang sudah diatur oleh pemerintah. Ya. Nah, ngomong-ngomong soal tadi bagaimana afiliasi pemerintah terhadap sektor pendidikan ini kan di konstitusi kita udah jelas ya, 20% baik anggaran di APBN dan juga anggaran APBD. di APBD kita juga harus berafiliasi terhadap bagaimana ketersediaan pendidikan yang ada di daerah. Nah, di sini pentingnya ada bottom up method ya, bagaimana cara melihat kebutuhan yang ada di lapangan dengan apa yang harus dianggarkan gitu. Jadi money follow function ya kalau istilah penganggaran itu, bagaimana membuat hal itu menjadi nyata, dan ketersediaan dari device ini mungkin sangat penting. Nggak harus semua guru, tetapi minimal di sekolah itu ada katakanlah laptop atau PC yang menunjang pembelajaran online tersebut bisa digilir oleh guru untuk bisa dipakai. Karena tadi itu mungkin kalau dianggarkan 1 per orang mungkin pemerintah mungkin belum sanggup atau belum mampu begitu. Tapi paling tidak ada pilot project untuk stay di dalam sebuah ruang guru itu ada 3 atau 4 laptop gitu kan, untuk dijadikan device untuk melakukan pembelajaran secara online ini. Kalau tidak maka ya tadi itu, seberapapun banyak pelatihan yang dilakukan oleh pemerintah, tetapi nanti pada muaranya guru harus menggunakan device-nya secara langsung, mereka akan sangat kesusahan karena memang nggak ada device-nya. Betul. Gitu. Nah, iya itu yang saya juga berpikir ya.
Karena bagaimana ya kalau di desa-desa itu mereka bisa mengajar atau membuat satu modul yang menarik buat siswanya yang sedang menjalani sekolah dari rumah ini gitu. Sementara mereka tidak punya sarana prasarana untuk itu gitu. Akhirnya kan right. dan yang sangat memprihatinkan juga adalah tidak semua pemimpin-pemimpin di daerah itu menyadari pentingnya pendidikan. Iya, betul. Nah, sehingga kadang-kadang pendidikan tuh hanya sambil lewat aja gitu. Mereka lebih konsentrasi ke ekonomi, ke yang lain-lain. Padahal seharusnya pendidikan itu adalah jadi basis ya, basic dari segala sesuatunya. Betul. Karena kan kita bisa berubah itu karena pendidikan. Betul. Kalau kita bicara indikator keberhasilan daerah, indeks prestasi manusia misalnya, kan itu muaranya penggodokannya ada di dunia pendidikan. Kalau kita berbicara soal sektor pembangunan ekonomi, bagaimana kemudian mereka mampu membangun iklim perekonomian yang baik, semua kan literasinya dari pendidikan juga. Betul. Jadi katakanlah pendidikan itu memang bukan sektor yang langsung terlihat seperti ekonomi dan lain sebagainya, tetapi ini merupakan invest masa depan untuk ya merubah keadaan dan sebagainya. Seperti yang dikatakan oleh Nelson Mandela ya, education is slow but it's powerful. Gitu Yes. kan? Exactly. Jadi saya juga setuju di situ bahwa education itu adalah dasar dari semua, kecuali kita anaknya konglomerat kali ya, Iya, bisa betul. langsung punya semua gitu. Tapi Iya, bagi yang mereka di daerah, apalagi sistem pemerintahan di Indonesia kan basicnya juga dari pendidikan, dari sistem gaji, sistem apa kan diukur dari gelar gitu ya. Kualifikasi. Walaupun gelar itu yang ada sekarang ini belum menjamin dengan kompetensi yang sebenarnya kan. Benar. Tetapi itulah. Nah sekarang Dr. Edi, apa yang bisa kita sampaikan kepada guru-guru di daerah nih, pengajar-pengajar di daerah, pendidik-pendidik di daerah yang mungkin dengan sarana prasarana yang sangat terbatas dalam menghadapi situasi yang seperti sekarang ini. Baik, saya membacanya ada segitiga kompetensi guru. Yang pertama adalah content pedagogy, content knowledge. Content knowledge ini dia harus menguasai, dia ngajar tentang apa. Kayak saya nih dosen bahasa Inggris atau guru bahasa Inggris, dia harus paham bahasa Inggris, itu content knowledge. Kemudian dia harus paham yang garis yang kedua itu pedagogical knowledge. Bagaimana cara how to teach di situ. Di situ letaknya pedagogi itu. Kemudian ada disebut dengan pedagogical content knowledge. Bagaimana cara mengajarkan konten menggunakan pedagogi yang tepat, itu pedagogical content knowledge. Tetapi sekarang segitiga ini udah nggak berlaku nih. Harus ditambah dengan square sekarang ini. Jadi square ya? Ya, content, pedagogical content knowledge. Yang terakhir adalah cyber pedagogy knowledge. Nah, cyber pedagogy knowledge ini adalah membuat bagaimana sumber-sumber pembelajaran yang tersedia di dunia Internet of Things ini dieksploitasi, disabotase dalam tanda petik oleh guru untuk menyajikan pembelajaran yang menarik dan interaktif gitu kan. Banyak kok best practice guru-guru kita yang mohon maaf bukan hanya lahir di kota, di desa-desa di sana, mampu membuat konten pembelajaran yang interaktif, menarik dan engagementnya luar biasa sekali gitu kan. Nah, itu yang menjadi tantangan guru zaman now nih sekarang di situasi pandemi ini, bagaimana kemudian dia mampu menyajikan pembelajaran yang hidup, living education, dan juga engagementnya luar biasa, atau bagaimana dia mampu mengajak siswa untuk berpikir kritis, berbuat sesuatu tanpa harus meninggalkan esensi dari kompetensi yang dibangun di dalam standar kurikulumnya. Itu tantangan guru-guru kita sekarang. Nah, saya setuju dengan itu. Apalagi di saat seperti sekarang ini ya, karena kan mereka katakan ada Mbah Google nih. Betul. Jadi cari apa bisa dapat, bisa apa. Padahal belum tentu itu yang benar gitu ya. Contohnya kayak Google Translate. Itu kan sangat jauh dengan bahasa yang sebenarnya. Kadang-kadang apa ini gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, itu memang guru-guru yang memiliki kreativitas yang bagus tuh harusnya betul-betul disupport sehingga bisa menularkan energi yang positifnya itu kepada kawan-kawan sesama pendidik gitu. Nah, itu untuk guru-guru. Nah, dokter, kalau untuk orang tuanya sendiri nih, karena kan kita juga sebagai orang tua, saya jujur, saya juga kadang-kadang, aduh gimana sih ini nggak sekolah-sekolah, jadi apa-apa kita harus ini. Tapi saya bersyukur karena anak saya tadi itu sekolahnya udah dengan sistem yang baik, jadi mereka tetap pakai seragam, tetap harus hadir di dalam dan aplikasinya juga tidak murah karena kita harus bayar ke sekolah ya dengan aplikasi tertentu sehingga mereka bisa mengikuti pelajar mengajar. Nah, tapi kan kalau orang tua yang sibuk kerja kayak kita punya pekerjaan atau nggak usah yang bukan pekerjaan kantoran, yang di desa pun harus dia ke sawah, ke ladang atau melakukan apa itu kan. Nah, sementara kan anak-anaknya ini tidak ada yang mengawasi nih di rumah gitu. Ya, betul.
pengawasan orang tua juga ada di dalam surat keputusan bersama 4 menteri itu ya. Jadi tadi itu saya mengatakan bahwa pemerintah benar membuat sebuah standarisasi, membuat aturan, tetapi peran serta dari civil society termasuk parents atau orang tua ina ama ita di rumah ini memang sangat penting sekali untuk terlibat langsung. Bukan sekarang hanya tugasnya hanya memberi uang saku ke sekolah ya. Kalau dulu kan seolah-olah bahwa tugas orang tua itu selesai begitu sampai ya, betul, mendaftarkan anak di sekolah, kasih uang saku setiap selesai. hari. Tapi sekarang enggak, orang tua harus jump in, masuk di dalam ekosistem pendidikan daring ini sehingga mereka mampu kemudian untuk mencapai kompetensi yang distandarkan. Karena apa? Ya kita tahu ya anak-anak di generasi strawberry ini dikatakan oleh Profesor Renald Ghazali itu anak-anak yang kreasinya luar biasa, kreatifnya luar biasa, bahkan termasuk dalam tanda petik mengelabui guru dan dosen juga bisa dilakukan oleh mereka. Paling jago mereka itu. Iya. Tapi kalau orang tua, hey you, kamu harus hormat loh sama guru kamu, dia kasihan udah nyiapin materi dari semalam, kok kamu nggak hormat? Nah dari situ mungkin anak akan berpikir ulang untuk hanya off cam, kemudian dia pergi kemana, terus dia kan balik mute lagi. aja, nanti dia balik lagi ketika udah mau habis jamnya. Benar. Nih. Nah orang tua juga punya peran yang sangat penting di situ untuk melakukan satu pengawasan. Tetapi ya mohon maaf ya orang tua juga di rumah harus paham bahwa kondisi psikologi dari anak-anak kita ini juga harus penting diperhatikan. Perannya bisa nggak dimaksimalkan lagi? Ya berikanlah mereka support asupan nutrisi yang baik, misalnya sarapan misalnya, atau membuat kondisi rumah menjadi tidak nyaman, gaduh ya. Menjadi nyaman untuk anak-anak itu belajar. Jadi papa mama yang suka fight di rumah misalnya kan mulai sekarang karena anak kita belajar online mungkin jadi tidak berantem lagi atau gimana gitu. Betul. Yang biasanya ibu-ibunya mungkin nonton drakor atau segala macam dikurangin volumenya mungkin karena anak kita sedang belajar online dan lain sebagainya. Jadi emang peran orang tua tuh mulai dari dirinya sendiri dulu nih. Betul. Baru masuk ke ranah bagaimana dia ngikuti pembelajaran itu untuk diingetin bahwa guru kamu tuh udah ini loh nyiapin pembelajaran dari semalam, hormatin dia akan balik lagi. Ketimbang dilepas sama sekali. Karena mohon maaf ya, bodo amat lah kamu ini, jangan seperti itu. Orang tua masuk ke dalam ekosistem itu menjadi salah satu orang yang sangat penting nih perannya untuk membuat siswa itu join, ngikutin dari awal sampai akhir dan disiplin sesuatu. Bahkan ada orang tua yang kreatif, bahkan istilahnya anaknya ditanya, tadi kamu belajar apa? Coba jelaskan, report ke mami atau papi, atau misalnya kalau kita bahas Dayan Gunung misalnya, apa pelajaran di Tone gitu kan. Jadi anak-anak tuh jadi, ntar saya ditanya nih sama papa mama saya, coba saya jawab gitu. Jadi itu peran serta jadi guru di situ. Tapi tantangannya ya mom ya, nggak semua orang tua kita paham educational atmosphere. Mereka juga bukan berasal dari sarjana atau berasal dari kalangan akademik yang punya ini ya, pernah punya pengalaman pendidikan gitu kan. Nah sekarang bagaimana pendidikan keorangtuaan, parenting education itu menjadi salah satu tuntutan nih untuk Mas Menteri untuk dijadikan salah satu kurikulum di pendidikan tinggi, khususnya di FKIP atau IKIP atau di STAB dan lain sebagainya begitu. Ya itu yang memang ini. Oke, kita ambil sampel nih daerah kita nih, Lombok Utara. Ya. Nah, dokter sebagai pegiat lagi nih pendidikan. Betul. Apa sih yang dilihat dari sistem pendidikan yang ada di Lombok Utara saat ini nih? Ya, saya sangat bersyukur ya menjadi anak yang tumbuh di Dayan Gunung ya, daerah kita gitu di Lombok Utara gitu, yang saat ini juga sedang berjuang untuk rekonstruksi kembali pasca gempa dan yang pandemi lagi gitu kan, luar biasa tantangannya luar biasa. Bapak Bupati kita yang sekarang Ayahanda Johan Samsu dan Dinda Denny Carter ini luar biasa tantangannya, sehingga ke depan jangan lagi melihat sektor pendidikan ini sebagai sektor yang partikular atau put aside gitu kan. Oke, kita punya target pembangunan sektor ekonomi, pariwisata kita boosting, tetapi bukan berarti sektor pendidikan ini tidak menjadi prioritas, karena tadi itu saya berbicara indeks pembangunan manusia, indeks literasi, bahkan indeks pelayanan dasar pemerintah juga akan bermuaranya dari pendidikan dasar yang notabene tanggung jawab pemerintah kabupaten, dari RA, mungkin sekolah minggu non formal dan sebagainya, ada sekolah di pura dan sebagainya, SD dan SMP masih dalam tanggung jawab Pemda di daerah gitu kan. Nah di Lombok Utara saat ini saya melihat memang pendidikannya masih berada pada tataran untuk mencapai standarisasi yang minimal, belum ke arah inovasinya. Betul. Masih ke pemenuhan standar minimalnya. Contoh misalnya pada mantan bupati sebelumnya Pak Dr. Najmul Ahyar ya, pernah ada gerakan bagus tuh, core-nya yaitu gerakan kembali ke kitoh pendidikan, yaitu moral, religious, science begitu kan. Tetapi hal tersebut kemudian tidak mendapatkan
katakanlah supply anggaran yang bagus, bagaimana gurunya dididik dan didiklat, kemudian bagaimana sistem mentoringnya dan bagaimana sistem penjaminan mutunya atau quality assurance-nya, which is sangat penting dalam aspek akreditasi sekolah gitu kan. Nah sekarang saat ini dalam kondisi pandemi seperti sekarang, pendidikan di Lombok Utara kan kalau tidak salah saya mendengar dari Kadispora yang sekarang yaitu Dr. Fauzan, pertemuan tatap muka itu separuh-separuh begitu ya, kan. Artinya ya saya juga mendengar sudah ada tatap muka ya. Ada tatap muka, tetapi tetap harus hati-hati juga karena kan COVID ini menyebarnya cepat banget begitu kan. Dan pemerintah pusat mengatakan bahwa PPKM darurat non Jawa Bali dalam hal ini bisa jadi Nusa Tenggara Barat, bisa jadi Lombok Utara juga akan terkena oleh aturan tersebut dan wajib menerapkan pendidikan online secara keseluruhan. Nah, the big question is that apakah tadi itu faktor kompetensi guru, faktor infrastruktur online kita. Nah di KLU itu masih ada blank spot nggak? Benar. Gitu di kan? daerah saya juga kadang-kadang di beberapa daerah itu masih belum ada, masih blank spot area. Betul. Memang. Nah itu kan tuh jadi tantangan sendiri buat pemerintah. Kepala dinas kita, Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Dinas Kominfo ya harusnya bersurat atau melakukan sebuah terobosan agar memastikan di Lombok Utara atau daerah tercinta kita ini tidak ada daerah tidak lagi blank spot. Tidak ada daerah yang tidak bisa diakses oleh internet. Apa jadinya nanti ketika nanti mungkin dari mekanisme BOS atau bantuan operasional sekolah yang sekarang Mas Menteri mewajibkan ke kepala sekolah, instrumen itu bisa dibuat untuk membeli device, tetapi ketersediaan akses internetnya masih blank spot misalnya kan, atau tidak ada akses internet sama sekali kan, jadi tidak bersinergi antara aturan yang kita buat, upaya yang kita buat dengan ketersediaan internet ini gitu. Nah ini menjadi tantangan dari stakeholder pemerintah ya pada umumnya dan juga civil society, bagaimana kemudian membuat pendidikan di Lombok Utara ini menjadi lebih baik kembali gitu. Iya, dan satu hal juga saya melihat ya kayak di Lombok Utara itu kan pendidikan itu digabung dengan olahraga. Dinasnya kan Dikpora ya. Nah, itu kan seharusnya tidak demikian. Kalau menurut saya harusnya pendidikan itu benar-benar khusus ditangani secara serius gitu. Karena memang walaupun saya little bit ini ya miss juga lihat di Lombok Utara itu hampir semua desa itu memiliki sarjana loh. Iya. Betul. Itu ya, saya bilang, wow, it's wonderful gitu. Contoh di desa saya itu aja, SDM yang luar biasa kan. Hampir setiap desa di Lombok Utara itu pasti memiliki sarjana. Iya. Saya pernah waktu zaman Pilkades di desa saya di Tegalmaja di Kecamatan Tanjung, itu saya mendata sarjana di daerah saya itu ada sekitar 40-an sarjana loh di desa. Iya. Dibandingkan, mohon maaf, saya sering traveling ke Jawa, Kalimantan, Sumatera gitu. Iya. It's very hard to find scholars. Benar. Ya, di sana ketersediaan sarjana banyak sekali. Itu yang saya sedih. Di satu sisi kita bangga ya bahwa banyak sarjana, tapi apa istilahnya? Apa yang diberikan oleh sarjana-sarjana ini kepada daerah, itu kan kita masih perlu pertanyakan. Betul. Gitu. Nah ini yang menjadi pertanyaan besar saya juga, sekaligus tadi Momrina katakan ini kita punya, ibaratnya punya bahan mentahnya nih, raw file-nya nih. Cuma bagaimana kemudian leading sektor pemerintah mampu memberdayakan ini menjadi, misalnya ya, saya melihat program yang ada di Kabupaten Bantaeng sebelumnya, misalnya kan di Sulawesi Selatan. Iya betul, mereka memanggil nih para sarjana ini, kan instrumen itu ada di pemerintah. Betul. Anggaran itu bisa dipakai misalnya untuk memberikan karya inovasi atau keterlibatan mereka untuk mengajar. Ya paling tidak melakukan pendampingan. Kepada anak-anak yang ada di paling kan di desanya masing-masing. Paling kan di desa masing-masing. Nah, katakanlah guru di sana mungkin kompetensinya belum sampai ke sana, tetapi rata-rata sarjana, magister ini yang notabene pernah kuliah keluar NTB, keluar KLU, pasti pengalaman mereka jauh lebih banyak dong gitu kan. Share experience saja terhadap guru tersebut. Tetapi ya sekali lagi mereka juga dalam proses mencari jati diri ya, dan pemerintah ya harusnya memberikan, jangan gaji lah bahasanya mungkin, karena mungkin belum ada nomenklaturnya ya. Betul. Insentif saja terhadap keterlibatan para sarjana magister tersebut untuk membantu apa nih isu yang kita angkat, pariwisata dulu kah, pendidikan dulu kah kalau sekarang menjadi prioritas, atau apa nih pemberdayaan UMKM dan sebagainya. Jadi memang ya
ini kita bicara aspek policy ya, kebijakan ya. Membangun sebuah daerah tuh emang nggak bisa Superman dan Superwomen ya. Betul. Harus kerja sama stakeholder semua, civil society, sarjana-sarjana kita juga di daerah khususnya Lombok Utara ya. Jangan hanya berniat menjadi seorang pegawai negeri, menghonor di dinas gitu enggak. Tapi mereka juga dengan expertise dan pengetahuan yang mereka punya juga harus mampu nih berkontribusi terhadap masyarakatnya. Ya nggak usah jauh-jauh, masyarakat di desanya, di mana di mereka dusunnya, tinggal, di RT-nya. Apa yang kita bisa buat? Membuatlah taman bacaan misalnya. Betul. Buatlah dampingan, membuat konten gratis, internet sehat misalnya. Anak-anak itu Lombok Utara lagi game edik loh. Maksud saya game itu bukan berarti haram salah. Betul. Tetapi ada yang edik banget sampai-sampai orang tuanya berantem dengan orang tuanya gara-gara dia beli yang pulsa si main game gitu kan. Ini kan suatu fenomena sosial yang harus membutuhkan dampingan kita bersama untuk menyadarkan anak-anak kita bahwa game itu boleh sebagai time filler, tapi jangan sampai itu sebagai edik, menjadi kecanduan yang bahkan berujung terhadap masa depan kita yang nggak baik gitu. Nah ini sarjana bisa berbuat nih di KLP. Ya, itu yang saya kita ambil contoh tadi Lombok Utara ya, Kabupaten Lombok Utara yang memiliki begitu banyak sarjana gitu. Di daerah-daerah lain pun otomatis harusnya demikian gitu, bahwa apa sumber daya yang ada itu harusnya benar-benar diberdayakan. Sehingga pada masa pandemi ini sekalipun mungkin SDM dari guru-guru maupun pengajarnya terbatas, tetapi dengan ada pendampingan dengan pemberdayaan daripada sarjana-sarjana desa-desa ini, itu harusnya lebih baik ya. Saya mungkin itu menjadi usulan kita ke depannya gitu. Bukan hanya di Lombok Utara, bahkan semuanya situ. Oke. Nah, Dr. Didi, sekarang sebelum itu untuk anak-anaknya nih. Untuk siswa-siswa yang belajar yang di rumah, kan kadang-kadang ada yang suka malas, ada ini kita liburan, atau mereka kalau anak-anak yang memang benar-benar niat mau belajar, pasti kamu lebih suka belajar di sekolah atau ya sekolah karena mereka punya sosialisasi juga dengan teman-temannya dan lain sebagainya. Nah, apa yang akan Dr. Edi sampaikan nih kepada anak-anak kita? Oke. Pertama yang ingin saya sampaikan kepada anak-anak kita yang saat ini masih belajar online dan akan belajar online. Saya udah dengar nih, anak saya juga masuk di sebuah SD negeri di Tangerang sini. Itu sudah ada skenario pembelajaran full daring lagi. Jadi di rumah lagi gitu kan. Tapi sekali lagi jangan sampai berpikir itu liburan gitu. Betul. Kan. Kalau sampai itu liburan, maka tidak akan ada pengetahuan dan informasi masuk ke dalam kepala kita menjadi bekal kita di masa yang akan datang gitu kan. Jadi pertama adalah paradigmanya dibuang tuh konsep liburan itu, enggak. Ini tetap kita belajar, tetapi hanya dipindah saja kelasnya dari kelas-kelas yang biasa kita pakai ke kelas-kelas virtual atau classroom yang ada di platform pembelajaran online. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, memang saya pernah membaca sebuah artikel, memang kondisi kita ini sekarang ada kondisi psikosomatis namanya, ketakutan, kegelisahan, kekhawatiran yang luar biasa terhadap pandemi COVID-19 ini. Tetapi time flies, waktu itu akan berjalan terus dan pandemi ini akan berakhir suatu saat nanti. Jadi kita tumbuhkan nih di dalam hati kita suatu kepercayaan diri bahwa suatu saat pandemi ini sudah selesai dan kita bisa kembali lagi ketemu dengan classmate kita, teman-teman kita, ketemu guru lagi, belajar di kantin lagi. Ini yang paling dikangenin nih, belajar kue di kantin lagi gitu. Bener. Tapi saat ini emang belum bisa kita saat seperti itu patuhi protokol kesehatan oleh pemerintah, dan orang tua juga di rumah ya harus mendukung bahwa pembelajaran ini bukan liburan. Jadi kita bukan pergi kemana-mana, traveling enggak, tetapi memang kita harus berada di rumah. Kalau waktunya libur ya liburan gitu. Jadi dua hal ya, satu paradigmanya bukan liburan, yang kedua tetap semangat dan be happy di rumah untuk bisa mendukung psikologi kita supaya tetap happy. Supaya gitu kita tetap sehat juga ya gitu. Well, thank you very much, it's very nice talking with you ya. Sahabat, itu bincang saya dengan Dr. Edi Ramawijaya Putra tentang sedikit bagaimana situasi pendidikan yang ada di masa pandemi ini. Masih banyak cerita lain yang ingin saya bagikan kepada sahabat. Masih penasaran kan? Ikuti terus perjalanan Karina setiap hari Selasa dan Jumat pukul 8 malam. Don't forget to like, comment, and subscribe. Bye.